Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 2 ingin membagi materi kepada teman-teman semuanya yang berjudul Garapan Administrasi dan Manajemen Sekolah. Tapi sebelum ke materi, izinkan kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah Hasibuan dan kawan saya. Halo semuanya, saya Afrijal Pardede. Langsung saja kami akan menyampaikan materinya. A. Administrasi dan Manajemen Kurikulum. Administrasi kurikulum adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran yang disusun oleh sekolah sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Administrasi ini bukan hanya menyangkut pencatatan dan dokumen, melainkan juga bagaimana kurikulum diterapkan secara nyata dalam proses belajar mengajar. Sedangkan manajemen kurikulum adalah upaya mengelola seluruh komponen kurikulum agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Manajemen ini meliputi penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, metode pembelajaran, penilaian, serta pengembangan kurikulum sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, administrasi lebih menekankan pada aspek teknis dan prosedural, sementara manajemen menekankan pada aspek pengelolaan strategis. Tujuan 1. Menjamin keterlaksanaan kurikulum sesuai standar nasional pendidikan. 2. Memberikan pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran. 3. Menyediakan pengalaman belajar sesuai kebutuhan siswa. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi kurikulum. Fungsi 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan belajar mengajar. 2. Sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. 3. Sebagai acuan penyusunan materi, metode, dan evaluasi. 4. Sebagai dasar penyesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman. Contoh, penyusunan kalender akademik, pembuatan modul ajar, supervisi kelas, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan kurikulum berbasis profil pelajar Pancasila. B. Administrasi dan Manajemen Kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah seluruh proses pencatatan, pengelolaan, serta pelayanan terhadap peserta didik sejak mereka mendaftar masuk sekolah, menjalani proses pendidikan, hingga akhirnya lulus. Administrasi ini mencakup kegiatan administratif seperti pencatatan data siswa, absensi, rapot, hingga arsip alumni. Sedangkan manajemen kesiswaan merupakan usaha pengelolaan peserta didik agar seluruh potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Manajemen kesiswaan bukan hanya mengatur tata tertib, tetapi juga menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan pembinaan kepribadian, serta mendukung perkembangan bakat dan minat siswa. Dengan adanya manajemen kesiswaan, sekolah dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Tujuan 1. Menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan siswa. 2. Membina kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengembangan kepribadian. 3. Memberikan bimbingan akademik maupun ekstrakurikuler. 4. Mengatur data siswa secara lengkap untuk kepentingan sekolah. Fungsi 1. Mengelola data siswa dengan rapi dan akurat. 2. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif. 3. Membina sikap, bakat, dan minat siswa. 4. Mendukung keteraturan demi tercapainya tujuan pendidikan. Contoh, penerimaan peserta didik baru, pembagian kelas, pencatatan absensi, pembinaan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, lomba, dan layanan bimbingan konseling. C. Administrasi dan Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Administrasi tenaga pendidik dan kependidikan adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, dan pengelolaan guru serta staf sekolah. Kegiatan ini meliputi rekrutmen, penempatan, penilaian kinerja, hingga pengarsipan dokumen kepegawaian. Sedangkan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya sistematis dalam mengelola, membina,
dan mengembangkan guru serta staf sekolah agar dapat bekerja secara profesional. Manajemen ini meliputi perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, pembagian tugas mengajar, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pemberian motivasi, hingga evaluasi kinerja. Dengan pengelolaan yang baik, guru dapat menjalankan peran sebagai pendidik profesional, sementara tenaga kependidikan mampu memberikan dukungan maksimal terhadap terselenggaranya proses pendidikan. Tujuan 1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten. 2. Meningkatkan mutu pembelajaran melalui pembinaan guru. 3. Mengembangkan karir guru dan staf melalui pelatihan. 4. Menciptakan iklim kerja yang kondusif di sekolah. Fungsi 1. Mengatur rekrutmen, penempatan, dan pembinaan tenaga kerja. 2. Meningkatkan profesionalisme guru. 3. Menjadi dasar penilaian kinerja guru, staf. 4. Mendukung terciptanya mutu pendidikan yang baik. Contoh, rekrutmen guru baru, pelatihan dan workshop, penilaian kinerja guru, pembagian tugas mengajar, hingga pemberian penghargaan bagi guru dan staf berprestasi. Kesimpulan, administrasi dan manajemen sekolah adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan. 3 aspek utama yang menjadi garapan yaitu 1. Administrasi dan manajemen kurikulum, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. 2. Administrasi dan manajemen kesiswaan, yang mengelola peserta didik secara menyeluruh. 3. Administrasi dan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang membina guru dan staf agar bekerja optimal. Ketiganya saling berkaitan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.